Dari 20 tahun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berlaku, apakah sistem kepilotan Indonesia sudah memberikan kepastian hukum untuk menjawab banyak sekali pertanyaan dari masyarakat dan juga pelaku bisnis di Indonesia ini yang saat ini sedang galau dan gamang. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Lukas, di mana beliau adalah praktisi kepilotan dan kurator senior. Apa kabar Bapak? Selamat siang, Riz. Udah lama kita nggak ketemu ya. Sekarang you tambah segar gue lihat ya. Tambah cerah ya. Secerah masa depan Indonesia. Amin. Kita aminkan saja. Ya, Pak, maksud kedatangan saya untuk saya mencari Bapak terus itu adalah Bapak menjadi barometer untuk dunia kepilotan di Indonesia, di mana ketika kita mengkaitkan kepilotan dan PKPU dengan kondisi ekonomi kita saat ini yang katanya sedang tidak baik-baik saja, itu saya minta pendapat Bapak dan ujangan dari Bapak. Tapi belakangan Bapak sehat ya? Sehat. Terima kasih, Riz. Rizka, pertanyaan Rizka ini tadi mengatakan belum ada kepastian. Saya pikir tidak ada satu undang-undang di Republik Indonesia ini yang memberikan kepastian. Karena sangat berpengaruh pada aparat penegak hukum. Sangat berpengaruh dengan kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan juga sangat berpengaruh dengan siapa yang menjadi pihak yang sedang berperkara. Itu banyak sekali faktornya sekarang. Kalau dulu saya merasa kita masih bisa memprediksi. Jadi kita membaca suatu undang-undang, peraturan, kita bisa prediksi. Kira-kira hasilnya seperti apa. Sekarang itu nampaknya sulit sekali memprediksi. Kadang-kadang lahir suatu produk putusan yang nyata-nyata tidak rasional. Tidak sejalan dengan hukum yang kita pelajari. Demikian pula dalam persoalan kepilotan, persoalan ketika kurator menjalankan tugasnya atau pengurus menjalankan tugasnya, itu tidak sesuai. Hasilnya lain. Tetapi juga kita harus menyadari adanya kesulitan oleh aparat penegak hukum, termasuk kurator atau pengurus, ketika menjalankan tugasnya, itu mereka kesulitan. Kesulitan karena apa? Undang-undang kepilotan itu banyak celahnya. Banyak yang belum diatur secara tegas. Sehingga melahirkan interpretasi-interpretasi. Demikian pula putusan-putusan dari Mahkamah Agung untuk hal yang sama terjadi perbedaan-perbedaan. Di samping itu bagaimana hubungan kerja antara kurator dengan hakim pengawas, itu aturan mainnya juga tidak jelas. Untung saja Mahkamah Agung cukup jeli. Kadang-kadang Mahkamah Agung ada memproduk surat edaran Mahkamah Agung untuk menjembatani atau menutupi celah-celah ini. Tapi sampai sekarang masih banyak sekali. Itulah sebabnya kalau Rizka menanyakan kepastian hukum, itu susah sekali. Karena pengertian kepastian hukum itu apa yang tertulis, itu yang akan nyatanya nantinya.
ternyata yang tertulis ini nyatanya bisa beda. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa lebih mendekatkan kepastian hukum itu, perlu dibuat undang-undang atau peraturan-peraturan menyangkut kepailitan, menyangkut hak dan kewajiban kurator, menyangkut hak dan kewajiban hakim pengawas. Demikian pula bagaimana punishment yang akan diberikan kalau kurator ini melakukan penyimpangan, menyalahgunakan kewenangan. Demikian pula hakim pengurus juga demikian. Kalau itu diatur secara baik dan secara jelas, itu tentunya akan mengurangi persoalan-persoalan yang dikhawatirkan itu, seperti kepastian hukum. Perlu kita garis bawahi sekarang bahwa kalau ada suatu perusahaan pilot, itu rasa-rasanya para kreditur menjadi ketakutan, debitur juga menjadi ketakutan. Lah, gimana ini? Siapa kuratornya? Bagaimana ini nasib kita? Karena yang mereka pikirkan itu, kalau pihak debitur berpikir, ini perusahaan saya sebenarnya utangnya cuma kecil kok dibanding aset saya. Harapan saya bisa direstrukturisasi. Tapi di sisi lain, si kreditur mau, oh coba-coba gue mau lelang ini barang. Jadi terjadi perbedaan. Disinilah fungsi kurator itu harus benar-benar solid, benar-benar melangkah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dan undang-undang ini harus jelas. Hubungan kerjanya dengan hakim pengawas juga, hakim pengawas benar-benar mengawasi gitu. Masalahnya sih hakim pengawas ini mengawas begitu saja, dia tidak mendapat apa-apa reward. Fee diperoleh oleh pengurus, diperoleh oleh kurator, tidak ada bagiannya hakim pengawas gitu. Nah, sedangkan tidak ada suatu kepastian untuk ini berapa hari, untuk insolvensi nanti berapa hari, kalau mau lelang bagaimana, appraisal bagaimana, menentukan appraisal siapa, menentukan harga limit berapa. Ya kan, harus dijual di muka umum. Kapan dijual tidak di muka umum, kapan dijual di bawah tangan. Ini semua jadi persoalan gitu. Terus pelelangannya terbuka atau tidak? Benar-benar pelelangan itu dilakukan setelah insolvensi. Benar-benar setelah tidak ada lagi jalan keluar. Karena harapan kita, kalau debitur pasti nggak mau deh, saya masih harap-harap perusahaan ini masih jalan, masih restruktur. Nah, di sisi kebijakan-kebijakan yang diambil, yang dikhawatirkan itu bagaimana karyawan-karyawan di perusahaan itu yang masih bekerja, kehilangan pekerjaannya. Jadi memang di undang-undang itu tidak atur secara tegas. Harusnya diatur secara tegas. Kurator itu masuk, langsung membuat ketenangan bagi debitur maupun karyawan maupun para kreditur. Baik separatis, baik konkuren maupun yang privilege. Nah itu harus membuat seperti itu. Harusnya maksudnya enak. Oh, yang tadi terjadi perselisihan antara debitur kreditur, ada yang tengahi nih sekarang. Nah, ketika kurator bekerja atau pengurus bekerja, diawasi oleh hakim pengawas yang kompeten. Masalahnya bukan hanya kita mengangkat ini benar, kompeten nggak, mempunyai kapasitas, mempunyai kualitas nggak menjalankan ini. Hakim pengawas benar-benar menguasai nggak undang-undang kepailitan ini? Punya pengalaman sampai di mana? Perusahaan yang bernilai triliunan tiba-tiba diserahkan kepada satu orang kurator. Diawasi oleh hakim pengawas. Ya mungkin baru pertama kali jadi kurator. Baru pertama kali jadi hakim pengawas. Bagaimana? Nah, inilah benturan-benturan yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi, kalau memang aturannya itu bagus, sistemnya itu bagus, diatur, orang yang mau kerja miring, mau bengkok-bengkok, orang yang jahat pun terpaksa jadi baik. Karena ada aturan mainnya, jelas. Ngerti kan? Nah, didahulukan dulu upaya restrukturisasi, diupayakan dulu upaya perdamaian. Itu selalu harus diupayakan. Jangan pura-pura dimepet-mepetin waktunya 45 hari,
Tidak sampai 45 hari orang tidak datang, langsung dipilotkan. Habis pilot langsung insolvent. Habis insolvent langsung dilelang-lelang. Nah, itu repot. Karena pikirannya kalau lelang dapat fee banyak. Restruktur juga dapat mungkin kalah, ya kan? Nah, jadi ini kesulitan-kesulitan ini yang banyak gitu. Nah, di sisi lain, berapa jangka waktu ada hakim pengawas diganti? Berapa lama harus diganti? Aturan mainnya berapa lama? Kadang-kadang diganti berbulan-bulan tidak ada penggantinya. Demikian majelis hakim yang pindah, tiba-tiba mesti diganti, tidak ada majelis hakimnya gitu. Nah, jadi ini tidak ada yang kontrol masalahnya. Jadi perlu ini organisasi kurator ya dan pengurus Indonesia itu misalnya IKAPI, kita memang harus diberikan wadah yang kuat dari undang-undang ini supaya kita ikut mengontrol jalannya kepahitan-kepahitan ini gitu. Kita punya hak suara untuk menyampaikan ada ketua pengadilan, ada hakim pengawas yang begini-begini, kita bisa sampaikan gitu. Tapi melalui koridor yang dibuat bersama-sama, yaitu melalui undang-undang yang sudah ada. Demikian pula ada kurator yang menjalankan tugasnya terkontrol. Itu debitur tidak tahu mau mengadu kemana, kreditur juga tidak tahu mau mengadu kemana gitu. Ada kurator yang tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban per 3 bulanan, tidak pernah buat gitu. Ada kurator yang residivis, ada kurator yang jelas-jelas kabur gitu loh. Siapa yang kontrol? Jadi ketika kurator ini mau diberikan perlindungan, boleh-boleh aja gitu loh. Tapi juga harus ada pertanggungjawabannya. Kalau kurator udah berjalan dengan benar, bekerja dengan benar, ya harus dilindungi gitu. Tapi kurator yang menyimpang nggak boleh dilindungi. Semua orang sama perlakuannya di hadapan hukum. Kalau mereka melakukan tindak pidana, ya diproses. Kalau tidak tindak pidana, ya kita harus lindungi. Nah, itu harus transparan, kelihatan gitu. Oh, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Kayak udah tick point aja sudah tahu gitu. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, ketiga apa. Itu bisa clear. Nah, memang kita harus akui waktu dibuat undang-undang kepahitan itu jauh dari sempurna. Oleh karena itu kalau mau disempurnakan itu lebih penting itu ya di dalamnya adalah hukum acara. Hukum acara bagaimana kurator bekerja bersama hakim pengawas ketika terjadi kepailitan. Hukum acara bagaimana pengurus bekerja ketika terjadi PKPU, penundaan kewajiban pelayanan. Itu nggak ada, itu mesti dibuat. Gitu. Nah, mungkin langkah-langkah yang lebih cepat kalau kita menunggu undang-undang lama. Kita harapkan ada satu rapat khusus atau gimana supaya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. Seperti surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 itu bagus. Mahkamah Agung jeli, wah ini perusahaan-perusahaan rumah susu, developer, pengembang ini bahaya kalau dipilotkan atau di PKPU kan. Karena apa? Orang sudah cicil rumah 10 tahun, 5 tahun, tiba-tiba pilot. Kasihan orang-orang kecil. Nah itu di blok, tidak bisa dipilotkan. Itu benar itu menurut saya. Jadi tetaplah, apalagi situasi ekonomi yang tadi Rizka mengatakan sekarang sudah mulai sulit, itu ini harus cepat ada aturan mainnya gitu. Supaya jangan sampai berbondong-bondong ini masuk ke pengadilan niaga, PKPU pilot, makin banyak pengangguran. Barang yang mau dijual juga tidak ada pembelinya kalau ekonomi lagi susah. Coba cek recovery itu berapa persen kalau dipilotkan dan likuidasi. Tidak lebih dari 25% saya rasa. Jadi kalau masih bisa direstruktur, masih bisa disembuhkan, masih bisa diremedial, ya kita harus tempuh jalan itu. Sehingga perlu memang keahlian. Kurator bukan hanya semata-mata kurator yang di bidang hukum. Harus digandeng ahli financial, ahli pajaknya, ahli akuntansinya, ahli di bidang bisnis itu gitu loh. Misalnya kalau yang paling apotek bagaimana? Kalau yang paling satu farmasi bagaimana? Kalau yang paling misalnya satu industri pertambangan bagaimana? Minyak, gas bumi itu harus ada ahlinya. Tidak boleh hanya kuratornya begitu.
Ngerti? Jadi kalau misalnya undang-undang ini tidak pernah menceritakan hal itu, kita harus masuk ke sektor itu semua supaya bisa diselamatkan perusahaan-perusahaan sakit. Karena sekarang situasi ekonomi yang sulit ini bukan hanya Indonesia semata-mata, geopolitik ekonomi ini juga terganggu semua. Jadi semua investasi terganggu. Jadi jangan langsung tiba-tiba, oh macet langsung, tak pokoknya pilot. Setidaknya 2 kreditur, salah satu jatuh tempo, ada 2 utang dari 2 kreditur, salah satu utang jatuh tempo dapat tidak ditagih, tidak dibayar, tok dipilotkan. Nah, itu bahaya. Itu dulu semangat itu dulu karena situasi kita dalam tekanan IMF sehingga lahir ini. Mungkin sudah waktunya kita harus kembali mengambil sistem. Kalau dia tidak insolvent, tak boleh dipilotkan. Artinya kekayaannya masih banyak gitu loh. Kan? Kasih jalan gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Sudah bukanlah waktunya dengan cara-cara yang begitu mudahnya orang di PKPU, dipilotkan. Semua sektor-sektor bayangin kalau ini dipilotkan, kreditur semua yang sehat-sehat di tempat bank lain ikut jadi kolektibilitas 5 jadi macet. Itulah yang merusak kita punya tatanan ekonomi kita. Jadi perlu segera. Itu yang saya maksudkan. Tapi Pak, melihat kondisi di lapangan, junior-junior Bapak dan mungkin kurator-kurator yang dalam tanda petik agak nakal, itu kan membuat situasi ini menjadi seperti yang Bapak bilang, menggambarkan bahwa kalau kurator muncul tuh kayak monster, kreditur atau debitur itu takut. Ini udah bagaimana apa segala macam, kan itu fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, melihat mengacu dari situ, Pak, apakah menurut Bapak undang-undang profesi kurator ini, perlindungan profesi kurator ini perlu tidak, atau klausul yang ada di undang-undang perlindungan profesi kurator itu masuk saja di amandemen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? Begini ya, bagaimanapun ya, pertama kalau membuat undang-undang ini, undang-undang kepailitan, bahwa sekaligus dimasukkan perlindungan kurator, baik-baik aja sekaligus. Tapi undanglah orang-orang yang berpengalaman dalam profesi ini. Ya, undanglah juga orang-orang yang korban daripada kurator, undanglah kurator yang bekerja juga, undanglah semua pihak yang pernah merasakan bagaimana menjadi debitur pilot, bagaimana menjadi debitur dalam PKPU sampai habis-habisan diundang gitu loh. Ngerti gak? Karena kalau tidak, pembuat undang-undang kan tidak tahu gitu loh. Harus didengar orang yang berpraktisi. Karena berapa orang yang jadi debitur pilot sampai habis-habisan gitu. Padahal perusahaannya sehat. Iya. Berapa orang yang menjadi kurator itu, waduh, begini ternyata ujungnya. Makanya perlu harus satu nilai. Berapa banyak sih debitur pilot yang dipilotkan itu, dilikuidasi, recovery-nya berapa gitu. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Jadi sebenarnya profesi kurator bukan harus juga dilindungi. Tapi dengan aturan lain yang jelas saya katakan. Sekali lagi, saya tidak setuju kalau bilang nakal, jahat. Sama saja negara ini Pak. Kalau tidak ada undang-undang KUH pidana, tidak ada KUH kita undang-undang hukum acara pidana, malah ini baru-baru diperbarui semua. Itu cenderung orang akan menjadi jahat. Ketiga, cenderung orang menjadi jahat. Karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Orang mau mengambil lebih dari haknya. Mau menindas orang yang lemah. Makanya ada aturan. Makanya kalau aturan itu baik, sistem itu baik, orang yang mau jahat pun tidak bisa. Orang yang jahat pun tidak bisa jadi jahat. Karena aturannya ada, jelas. Tapi kalau aturannya tidak ada, aturan mainnya kabur-kabur, abu-abu, ya orang yang tidak jahat pun akan menjadi jahat gitu. Paham? Jadi yang salah siapa? Semua jadi harus dibuat peraturan yang lebih jelas, peraturan yang lebih clear, lebih transparan, yang artinya semua orang mudah mengerti gitu loh. Oh, kalau saya kena PKPU saya harus bagaimana? Debitur harus bagaimana? Kreditur bagaimana? Apa hak saya? Apa kewajiban saya?
ya kan? Kalau dia kena pilot, apa hak saya, apa kewajiban saya di debitur itu? Kreditur juga begitu, ngerti gak? Ya. Karena ingat, kepilotan itu cross border, ya, extraordinary, itu bisa tembus-tembus kemana-mana, itu luar biasa pusingnya gitu. Jadi apalagi ada yang model-model begini sekarang, orang punya utang cuma satu, setengahnya atau sepotong 10% dipindahin, dicesin jadi 2 kreditur, lalu sengaja dipalingkan. Itu nggak benar, itu niatnya nggak benar. Sejatinya memang asalnya dari satu utang, jangan sengaja dibelah-belah. Kecuali sudah dibelah dengan jangka waktu yang lama. Memang sudah lama ini. Kok baru dibelah 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan langsung diajukan jadi PKPU, jadi pilot gitu. Itu nggak benar itu. Itu niat jahat. Kalau sudah dibelah dalam waktu 1 tahun, ya oke lah gitu. Tapi kalau tidak, tiba-tiba dibelah hak tagihnya, kemudian diajukan PKPU, dipilotkan, itu nggak benar. Sejatinya undang-undang ini memang sangat berbahaya karena sedikitnya ada 2 utang, salah satu utang jatuh tempo, dapat ditagih, tidak dibayar, tok bisa pilot. Sedih orang itu. Ya, jadi kalau ekonomi lagi susah, cash flow susah Pak. Tapi belum tentu dia nggak punya aset. Gitu. Dipaksa pun dijual, tidak ada yang beli, makanya dikete-kete harganya menjadi murah gitu, hancur orang. Nah, pengusaha-pengusaha kelas menengah harus dijaga. Kelas kecil juga harus dijaga. Ya, kelas besar juga dijaga karena ini menghasilkan pajak untuk negara, membuka lapangan kerja. Kalau ini semua mati, nanti semua lapar. Yang pusing siapa? Pemerintah juga yang pusing. Ya. Itu Rizka. Bapak, masyarakat sering menganggap kepailitan itu identik dengan kebangkrutan. Menurut Bapak, seberapa keliru pandangan itu? Apakah kepailitan justru merupakan mekanisme penyelamatan dan penyelesaian hutang? Istilah kebangkrutan itu tidak dikenal dalam undang-undang kepailitan. Tidak ada. Yang ada adalah pilot, kemudian insolvent, kemudian pemberesan atau likuidasi. Kalau semua aset gudang pilot itu sudah dibereskan, sudah dilikuidasi, habis, perusahaan yang pilot itu akan dihidupkan kembali menjadi perusahaan yang tidak pilot. Tidak pernah ada istilah bangkrut di sana. Contohnya rehabilitasi mungkin. Enggak begitu. Perusahaan ABC misalnya punya utang 10 miliar. Waktu sudah di insolvent, sudah dilikuidasi semua aset-asetnya, sudah di pemberesan semuanya, sudah dibagi-bagi semua kepada kreditur. Masih ada, hanya dapat 6 miliar. Potong-potong pajak-pajak, sisa 4 miliar. Bayar figurator, sisa 4 miliar. Figurator, apa semua pajak semua. Nah, sekarang masih ada 6 miliar utangnya, tapi asetnya habis. Apakah dibangkrutkan? Enggak. Dia akan dihidupkan kembali, diakhiri kepailitannya. Menjadi perusahaan yang tidak pailit. Setelah itu, kalau ya tadi itu kan dilikuidasi asetnya, kan saya bilang di pemberesan itu likuidasi aset. Nah, kalau di perusahaan sudah dihidupkan kembali, nantinya pemegang saham itu bisa rups, Pak. Kita kan tidak punya aset lagi. Kita tidak punya masa depan usaha lagi. Kita tidak punya modal. Saya rups untuk membubarkan perseroan ini. Itu namanya melikuidasi perusahaan. Itu ada langkah berikutnya gitu. Lewat rups. Melalui undang-undang PT. Bukan lagi undang-undang kepailitan. Paham? Nah, jadi di mana itu istilah bangkrut? Bangkrut ini kan istilah Belanda dulu. Istilah bangkrut. Itu sangat negatif. Bangkrut itu artinya habis, tidak bisa membayar. Bilang istilah bangkrut. Tapi di undang-undang kepailitan tidak ada bahasa bangkrut. Insolvensi yang ada. Insolvensi itu ketidakmampuan membayar.
Ketidakmampuan membayar ini bukan berarti dia tidak punya aset ya. Dia tidak punya cash flow untuk membayar. Tapi dia tidak mampu, makanya dilakukan likuidasi aset ini dengan cara dijual-jual, dilelang-lelang. Baru dapat uangnya, baru dibagi-bagi secara proporsional, pari passu dengan para krediturnya. Ngerti? Jadi saya tidak bisa mengkaitkan di bangkrut dengan kepahitan. Dua hal yang tidak sama. Itu istilah bangkrut, artinya orang tidak ada lagi uangnya, sudah bangkrut. Itu. Mungkin bisa saja setelah dilikuidasi semua barangnya, di pemberesan semua barangnya, waktu itu ini perusahaan sudah bangkrut. Kemudian apa lagi? Ayolah kita likuidasi aja perusahaan ini, kita bubarkan aja, bisa lah stresnya seperti itu. Paham ya? Ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Berarti dalam kondisi insolvent pun itu masih ada harapan ya, Pak? Kalau sudah insolvent tidak ada harapan. Jadi kalau sudah insolvent berarti dianggap sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada masa depan dari perusahaan ini. Jadi harus dilikuidasi dia punya budget pilot. Makanya bagaimana sampai dengan insolvent? Ketika masuk suatu kepailitan, si debitur pilot itu mempunyai hak untuk mengajukan suatu rencana perdamaian. Kalau si debitur pilot ini tidak mengajukan rencana perdamaian, dia kehilangan hak dan kesempatan sehingga menjadi insolvent. Atau dia mengajukan rencana perdamaian, rencana perdamaiannya ditolak, insolvent juga. Nah, rencana perdamaian ini adalah rencana restrukturisasi. Tolong berikan kesempatan pada saya untuk bisa menata ulang perusahaan ini, diberikan kelonggaran, jangka waktu, tapi masih ada harapan usahanya. Tapi kalau oleh mayoritas kreditur menganggap Anda tidak punya harapan lagi, ya insolvent. Jadi kalau sudah insolvent ya tidak ada obatnya. Tapi dengan fenomena yang kerap terjadi Bapak ada perusahaan yang dia mau menghindari pajak mungkin atau menghindari kewajibannya, dia membunuh dirinya sendiri. Kalau menurut Bapak? Ada. Tapi itu tindakan orang yang tidak bermoral dan bodoh saya bilang. Karena reputasinya rusak. Selama-lamanya namanya udah rusak. Bagaimana mengembalikan nama baiknya? Tapi kalau dia maju dengan suatu restrukturisasi, kan bagus kan. Tapi ada orang juga berusaha minta restrukturisasi, tidak dikasih-kasih, sehingga dia melalui jalur PKPU. Kalau jalur PKPU itu dipaksa untuk melakukan suatu pembahasan rencana perdamaian dalam restrukturisasi. Jadi ada juga orang seperti itu. Di Amerika banyak kok, nggak bisa bayar langsung minta mempilotkan dirinya sendiri. Makanya ada kepailitan volunteer, ada kepailitan yang bukan volunteer. Dirinya sendiri yang mohon diri saya dinyatakan pilot. Saya sudah tidak mampu bayar. Dan saya minta dimasukkan ke dalam PKPU. Saya mau membahas suatu rencana perdamaian. Tapi kalau memang benar-benar dia sudah tidak mampu bayar ya, mengenai pengertian gini loh. Jadi memang undang kepailitan ini agak lucu ya, kita harus hati-hati. Bukan semata-mata tidak mampu membayar. Kadang-kadang terjadi tidak mau membayar. Segaris bawahi ya. Bukan tidak mampu membayar. Tapi kadang-kadang dia tidak mau membayar. Uangnya ada. Dia tidak mau bayar gitu loh. Asetnya ada. Dia tidak mau, mesti asetnya dijual dong sendiri. Dapat duit, bayar utang. Dia tidak mau gitu loh. Jadi makanya kenapa pada waktu IMF itu kemudian lahir Perpu, muncul undang-undang pilot. Ya kan? Karena mau cepat-cepat lakukan pemberesan. Jadi niatnya orang itu memang tidak baik juga di debiturnya, nggak mau bayar. Asetnya ditumpuk aja gitu loh. Maksudnya kan jual ini aset, ada duit bayar. Dia nggak mau jual, dia gantung. Jadi makanya kepailitan itu setidak-tidaknya ada dua utang.
di mana salah satu utangnya itu jatuh tempo, dapat ditagih dan tidak dibayar. Bukan tidak mampu bayar atau tidak mau bayar, kata-katanya tidak dibayar. Tidak dibayar itu kita nggak tahu apakah dia tidak mampu bayar atau tidak mau bayar. Makanya ketika kepailitan itu diketok, masih dibuka pintu untuk mengajukan rencana perdamaian. Dia belum insolvent. Barang-barangnya belum bisa dilelang. Dalam proses likuidasi nggak bisa gitu loh. Tunggu dulu. Kalau rencana perdamaiannya itu ditolak, barulah bisa melakukan, barulah insolvent, baru bisa dijual-jual barang-barangnya. Ngerti? Jadi memang pokoknya harus ada keseimbangan. Keseimbangan itu seimbang lah, debitur, kreditur, memang harus imbang-imbang. Tidak bisa kita pro, kita kontra, kita sesuai aturan main aja. Gitu loh. Ada debitur yang nakal, ada debitur yang baik. Maaf ya, ada juga kurator yang baik, ada juga kurator yang nakal gitu loh. Nah, oleh karena itu harus dibuat aturan yang merupakan sistem yang baik, yang mendekati sempurna, supaya tidak ada orang menjadi nakal, tidak ada orang menjadi tidak baik. Harus menjadi baik, tidak boleh menjadi nakal karena sistem. Tapi kalau sistemnya nggak beres, aturannya nggak beres, yang baik pun jadi tidak baik, yang tidak nakal pun jadi nakal. Nah, inilah sekarang tugasnya. Baiklah menjadi perhatian dari organisasi kurator, profesional kurator, dari Direktorat Jenderal AHU, dari Mahkamah Agung, dan juga dari para kurator dan pengurus, aktivis, pelaku-pelaku di bidang kepailitan ini dan kekuratoran ini. Kita mesti concern sama-sama. Kita perbaiki sama-sama. Bisa kok, nggak mungkin nggak bisa. Kalau memang ada niat. Kalau memang ada niat. Ya, pasti bisa. Saya juga siap ikut memberikan kontribusi. Saya nggak pernah diundang untuk memberikan masukan bikin undang-undang kurator, nggak pernah diundang. Nggak pernah diundang tanyain gitu, nggak pernah. Mungkin kalau saya beritahu, mungkin orang mungkin nggak senang gitu. Tapi kalau mau baik ya saya kasih tahu gitu. Saya sendiri udah terus terang berat hati menyampaikan hal ini. Dan saya tahu juga teman-teman, rekan-rekan itu kan masih banyak bergerak di dunia kekuratoran. Tapi sekali lagi, kalau kita lakukan itu dengan orang ada air mata, kan nggak enak. Ngerti kan? Biarlah sama-sama happy gitu loh penyelesaiannya. Kalau dapat untung, urusan orang juga beres, kan bagus gitu loh. Tapi di satu sisi orang merasa haknya ditindas, dirampas, itu nggak enak. Ya. Ada satu fenomena lagi Pak, bahwa kurator kerap disalahkan kalau misalnya ada perusahaan yang pailit. Misalnya prodamnya, proposal perdamaiannya ditolak, terus dipercepat seperti yang Bapak bilang, terus tiba-tiba pailit. Dan salah kurator misalnya gitu. Kalau menurut Bapak, itu benar nggak pemikiran dari ada, tidak. Ada memang kurator yang mengirim undangan tidak jelas. Sedangkan krediturnya di luar negeri. Harus ada ukuran waktunya. Itu nggak manggil orang nggak tahu panggilannya, kapan rapat kreditur nggak jelas, batas waktu pengajuan tagihan nggak jelas, ada. Sembunyi-sembunyi, diumumkan di koran kecil-kecil. Nah, memang jadi kurator harus punya modal, nggak bisa nggak punya modal. Kurator harus membayar pajak yang benar juga. Ya, kurator harus membayar pajak yang benar. Baik, nah, ada modal. Bagaimana jadi kurator kalau nggak ada modal? Nggak bisa. Sekali-sekali kita tidak bisa mengeruk keuntungan daripada modal pailit, nggak bisa. Ambil biaya dari modal pailit nggak bisa. Kan Anda sudah punya figurator nanti. Ketika Anda bekerja, Anda harus ada biayai. Membiayai kepailitan itu memang harus ada itu dari perusahaan pailit itu. Tapi Anda juga mengurus dirimu kan harus punya modal gitu. Nah, ketika dikatakan kurator percepat oleh, belum tentu. Mungkin aja memang sudah cocok kuratornya umumkan waktunya sudah tahu, dan yang
Yang bersangkutan aja si debitur yang nakal. Dihubungi nggak ada, dicari nggak ada, nggak muncul, bisa aja gitu. Makanya kembali lagi aturannya ini gimana. Sebenarnya ada aturan, debitur pilot bisa digiseling gitu. Tapi bagaimana caranya? Gak ada aturannya. Ngerti gak? Ya. Kurator cari debitur pilot, asetnya tidak mau diberikan. Hilang-hilang, dilari banyak juga. Terpaksa mesti dilaporkan pidana. Pokoknya dikembali aturan mainnya. Bagaimana kalau si debitur pilot tidak mau menyerahkan aset-aset modal pilotnya? Bagaimana? Itu harus tidak jelas-jelas itu semuanya. Harus, tapi harus itu tidak diikuti dengan upaya paksa. Biasanya nggak jalan gitu. Ngerti? Jadi memang harus begini, begitu. Tapi kalau tidak dilaksanakan, upaya paksanya apa? Sanksinya apa? Nggak jelas gitu. Jadi peraturannya memang kurang bagus lah undang-undang ini. Banyak. Jadi masih banyak yang harus dilengkapi, Bapak. Banyak. Walaupun undang-undang kepilotan kita itu sudah mengatur dari sisi kreditur, debitur, dan kuratornya. Itu dua macam ya. Ada satu macam itu bagaimana mengajukan permohonan pilot atau permohonan takeover. Itu hukum acara yang membuat debitur menjadi masuk dalam PKPU atau menjadi pilot. Ini kan acara ini. Acara proses beracara. Nah, itu diuji. Tapi ingat, di pengadilan niaga itu sama sekali tidak pernah menguji utang ini sah atau tidak. Utang ini asli atau tidak. Begitu bisa dibuktikan secara sederhana, ada tagihan, ada jatuh tempo, ada dua utang, udah tetap PKPU. Makanya dalam PKPU itu sangat penting waktu pembahasan rencana perdamaian, peranan pengurus, peranan hakim pengawas itu sangat penting untuk memeriksa dengan teliti. Ini tagihannya benar nggak? Ini utangnya benar nggak? Harus dikonfirmasi ke debitur PKPU atau dikonfirmasi pada debitur pilot. Nah, dikonfirmasi kadang ada utang yang digelembungin, tidak ada utang digede-gedein utangnya. Terus si debiturnya juga membenarkan. Untuk apa? Untuk menguasai nama kreditur, jumlah kreditur. Jadi debitur mengakui utang yang di-create, kreditur juga membuat utang yang di-create. Gitu. Nah, jadi ini harus ada yang bisa kontrol ini. Makanya kadang-kadang penggelembungan tagihan, penggelembungan utang itu pidana itu. Dan sekarang belum ada, Pak ya, satu lembaga atau apapun itu yang nggak jelas. Jadi memang harus ada khusus itu loh, harus khusus. Jadi itu pun makanya paling bagus itu ada panitia kreditur, ya itu ngecek. Oh ini utang bodong-bodong ini, akui ada utang, tidak ada arus uang. Gimana tuh? Tiba-tiba utangnya bertambah 500 miliar gitu loh. Hanya untuk memperbesar porsi kreditur. Untuk bisa mengontrol bahwa dia menjadi mayoritas. Padahal ini nggak ada ini sebenarnya. Banyak terjadi seperti itu. Banyak orang korban karena itu. Banyak kreditur korban karena itu. Ada kreditur yang sejati, yang sesungguhnya jadi korban. Ngerti? Banyak seperti itu. Ngerti ya? Dengan resiko gugatan perdata, sanksi administrasi, hingga pidana, apakah perlindungan hukum bagi kurator sudah seimbang dengan tanggung jawabnya saat ini, Pak? Belum. Kurator tuh fee-nya besar loh. Itu sampai 5% loh. Kalau asetnya 1 triliun, berapa? Kalau 10 triliun berapa? Gede kan? Ya namanya orang usaha. Harus ada pembayaran fee. Sudah jelas. Tapi kerjanya kerja yang benar dong. Bayangkan Anda diangkat begitu, tiba-tiba duduk begitu, mengerjakan begitu, dapat fee yang begitu besar. Ada orang sampai mati pun nggak dapat uang sebanyak itu. Makanya harus kerja yang benar. Iya kan? Jadi undang-undang perlindungan profesi kurator itu perlu atau perlu, tapi ada hak dan kewajiban yang seimbang. Jadi kalau kita bicara perlindungan kurator, juga ada kewajiban kurator, ada tanggung jawab kurator. Jadi jangan hanya diberikan perlindungan, diberikan proteksi, tapi harus ada juga
bagaimana tanggung jawab dia, bagaimana kewajiban dia. Kadang-kadang buat laporan 3 bulan aja nggak dibuat gitu. Kita mau tahu, tak cari kurator nggak tahu cari di mana. Jadi kurator itu begitu ya, terdaftar di pengadilan, di mana, bisa dihubungi 24 jam. Itu kurator. Ditelepon harus dijawab. Tidak dijawab kita lapor. Pak, ini kurator tidak menjalankan tugasnya, minta diganti. Harus bisa. Ngerti? Jadi kurator juga ada karyawan-karyawannya mestinya seperti itu. Kan tidak mungkin kerja sendiri. Ada ahli akuntannya, ahli pajaknya, ya, ahli di bidang usaha itu. Kan ada yang menjalankan, ada yang tidak menjalankan gitu loh. Ada yang going concern, ada yang tidak going concern. Itu kan penting gitu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Ngerti? Tidak semudah yang kita bayangkan. Paham ya? Pak, apakah kapasitas hakim niaga saat ini sudah memadai menghadapi perkara kepailitan dan PKPU yang semakin kompleks, dan reformasi apa menurut Bapak yang paling mendesak? Saya tidak bisa menjawab itu memadai atau tidak memadai. Tanyalah kepada Mahkamah Agung, ya. Harus memadai, harus siap melayani. Nah, berapa banyak hakim niaganya, berapa banyak yang sudah lulus bersertifikat niaga, ya kan? Karena kan niaga cuma 2 minggu dikasih seminar-seminar sudah jadi hakim niaga, hakim pengawas. Padahal kayak kita ini puluhan tahun ini jadi mengarungi urusan kepailitan, kuratoran, ngerti kan? Nah, jadi bukan kita bagaimana, tapi aturan itu mesti jelas, baku gitu. Nanti jadi soal selera. Kalau hakim pengawasnya si A, begini. Hakim pengawasnya si B, begini. Si C, kita tahu itu, bisa tahu. Hanya dipilih-pilih lah maunya ini, itu, dan ini, itu. Bisa standar gitu loh, sama. Semua sesuai aturan main yang ada. Itu. Jadi reformasi apa Pak yang paling mendesak untuk dilakukan? Mahkamah Agung buat SEMA aja. Hakim pengawas itu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Dia betul-betul tegas gitu loh. Hakim majelis itu juga harus mendukung gitu loh. Terus jangan sampai kita cari hakim pengawas. Oh, sudah dipindah hakim pengawasnya. Loh, siapa yang ganti? Gak tahu. Coba cek aja berniaga. Banyak sekali kasus kita seperti itu. Gak tahu mau melapor kemana. Ditanyain, nggak ada jawaban. Kita menyurat, tidak ada jawaban. Nah itu persoalannya. Mestinya kalau ada surat harus dijawab. Itu tata transparansi ya benar gitu loh. Ada surat harus dijawab. Surat tidak dijawab. Gak tahu mau gimana gitu. Saya ada bukti, saya ada ngomong aja gitu. Saya tidak bicara kasus banyak. Ya. Apalagi? Jika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 direvisi, 3 perubahan apa yang paling penting agar sistem kepailitan lebih adil, pasti, dan dipercaya publik? Hukum acara. Harus ada hukum acara. Selain hukum material daripada undang-undang kepailitan, ya, harus ada hukum acara. Bagaimana kurator bekerja, bagaimana hakim pengawas bekerja, bagaimana pengurus bekerja, hak dan tanggung jawabnya, kewenangannya, batasan-batasannya, sanksi-sanksinya, baik administratif, baik denda maupun pidana, penjara, tidak ada badan. Kaitkan dengan KUHP yang baru. Jadi itu harus ada. Kalau tidak ada upaya paksa, tekanan sanksi, seenaknya aja orang bekerja. Dan berikan batasan-batasan waktu. Sekini 2 minggu, ini 3 hari, ini 5 hari. Harus terjawab. Kalau tidak terjawab, apa artinya? Gitu. Jangan dibiarin. Gitu ya. Dan sanksi itu harus jelas ya. Harus ada. Kalau bagaimana kriteria begini, langsung kurator harus diganti. Kalau gini, hakim pengurus diganti. Jadi ada batasan-batasan, ini kena terpenuhi, ganti. Udah. Gak usah tanya A, I, U, E, O. Ya. Terus debitur yang nakal juga, yang tidak datang, kurator berhak bagaimana langsung bisa jalan. Debitur yang tidak mendaftar, perhitungannya bisa langsung. Tanpa mengurangi penghormatan terhadap hak-hak kreditur maupun hak-hak debitur, yang mana mereka tentu saja mungkin merasa, oh ini nggak adil, perhitungannya nggak benar. Oh ini nggak adil, ini tagihannya tidak benar. Ini perhitungan tagihan tidak benar. Ini mekanisme menghitung tagihan sementara, tagihan yang sudah pasti, itu penting sekali.
Penghitungannya bagaimana? Siapa yang menghitung cara hitungan? Ada yang dihitung bunga, ada yang dihitung denda, ada yang tidak dihitung bunga, tidak dihitung denda, ada yang hanya pokok. Ini mekanisme sama, perlakuan yang sama gitu loh. Kredit itu kan sama, konkuren. Semua cara hitungnya begini. Preferen cara itu begini. Tapi tunggu dulu, biarpun dia konkuren, dia kan ada aturan perjanjiannya. Ada yang ada perjanjian, ada yang tidak ada perjanjian. Ini semua harus diatur dalam undang-undang itu. Baru ditentukan bahwa kita perlu mengangkat akuntan publik misalnya. Akuntan publik kenapa? Untuk memberikan bantuan perhitungan opini. Tidak boleh akuntan biasa-biasa, harus akuntan publik. Dan ini menyangkut nasib orang banyak. Ya, gitu Rizka. Baik, jadi dari, konklusinya adalah dibutuhkan kepastian hukum untuk Bukan masalah kepastian hukum, kepastian aturan main. aturan. Jadi tidak mungkin terjadi kepastian hukum kalau aturan mainnya nggak ada. Aturan mainnya mesti ada. Hukum acaranya itu loh. Hukum acara. Coba deh kalau mau diuji, kumpullah hakim niaga, hakim pengawas. Saya tanya dia, ini bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau pasti nggak bisa terjawab. Bagaimana kalau hitungannya begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begitu? Yang ini ada hitungan dendanya, ini ada hitungan bunganya, yang ini tidak ada. Kreditur marah, kenapa dihitung denda dan bunga? Kenapa? Memang ada perjanjiannya kok. Ngerti gak? Ini gak ada perjanjiannya, cuma ambil barang, utang, belum bayar, gak ada. Udah mau ambil bunga moratorium, ya bagaimana? 6% per tahun. Ini banyak aturan lainnya yang harus equal. Tapi equal ini based on agreement. Kalau tidak ada agreement, equalnya begini. Kalau ada agreement, harus based on agreement. Ngerti gak? Nah, agreementnya cara itunya gimana? Bunga berbunga, dan tak ada hitungannya. Jangan seenak-enaknya dihitung. Ngerti? Karena itu akan mengganggu keseimbangan. Merugikan kreditur yang lain. Merugikan debitur. Merugikan model pilot gitu. Nah ini semua sangat mudah sebenarnya. Kalau memang mau. Tidak ada susah. Political will-nya menghendaki atau tidak. Kalau pemerintah mau, dirjen mau, para kurator, organisasi kurator mau, pasti bisa. Indonesia ini, Pak, karena selalu kabur. Inilah yang jadi persoalan gitu. Yang tidak jelas, grey ini gitu. Dan Bapak melihat itu belum ada ya? Belum sempurna. Jadi saya tanya sekarang silakan bertanya kepada yang lain bagaimana. Yang saya sampaikan sekarang ini silakan tanyakan. Saya praktisi kurator, praktisi kepailitan. Sampai hari ini masih aktif. Ya, masih aktif saya. Saya masih ikuti semua itu. Nanti saya akan bertanya sama Sekjen IKAPI. Silahkan. Setelah ini. Baik. Terima kasih Bapak waktunya. Ini Terima kasih Rizka. Ada beberapa statement Bapak yang akan saya ambil untuk film dokumenter. Silakan. Dan podcast ini juga akan tayang full dari menit pertama tadi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Rizka ya. Siap.